Hai dan welcome to Autonet Max. Kali ini kita bertiga ya. Iya. Ada Hilsat, Audi, sama kita ada bintang tamu nih. Kalau ada bintang tamu ini tahu dong, berarti ini ada selipannya. Videonya. Gak, bercanda. Cuman kali ini kita nyobain si Toyota Race GR Sport TSS. Betul. Nah, mobil ini sebenarnya udah dicoba sama Ridwan di... Kemarin dia masih di sekitaran Jakarta, tapi karena mobil ini hot banget, banyak yang minta tolong dibawa ke tempat lain. Jadi mobil ini udah ada di kota Jakarta, udah dibawa di sirkuit juga, tapi kita bawa ke tempat lain. Kita bawa ke tempat yang lebih menantang. Iya. Jadi jauh pasti. Lebih jauh ya, bener ya. Lebih jauh dan ada tanjakannya segala macam. Dan kemarin juga sempat ada komen gue baca minta dites waktu nanjak full load. Oh iya, banyak banget. Muat enggaknya? Ya jadi minta dibawa ke tanjakan, diminta tolong dimuat penuh, terus dibawa ke tempat yang agak belok-belok. Gimana sih rasanya? Nah, itu kita akan coba di video kali ini. Dan itu juga alasan kenapa kita butuh mobil ini full load. Makanya kita bawa Novi. Memenuhi. Gusti. Oke. Udah, pokoknya tonton terus. Kita lihat impresinya seperti apa. Ya, stay tune. Nah, sekarang kita udah di Jalan Tol Jagorawi. Salah satu jalan tol terbaik ya di Indonesia. Halus. Bahas dikit ya, kemarin Ridwan yang ngomong. Sekarang gimana impresi lo mobil ini di tol? Ayo. Nah, biasanya kalau mobil-mobil yang ukurannya kecil, gue nggak terlalu expect banyak di tol ya. Karena kadang kasar, kadang kalau... Iya. Terutama kalau dilewati sama truk atau bus yang gede. Langsung goyang. Cuma yang ini agak mengejutkan. Karena ternyata lumayan halus, meskipun ya baik lagi ini mobil kecil jadi gampang buat zigzag, tapi stabil, relatif stabil. Untuk ukurannya ya. Iya. Dan menurut gua sendiri ya, mesin 3 silinder ini sebenarnya waktu idle tuh masih ada vibrasinya kerasa. Oh, kalian iya. bisa ngerasain sih itu 3 silinder. Tapi begitu udah jalan 60-70 gini berubah jadi halus ya. Iya, dan banyak tuh masih banyak mahal-mahal 3 silinder, mahal-mahal 3 silinder. Ini 3 silinder yang bagus. Ya, 3 silindernya beda lah. Iya. Teknologinya beda. Iya. Motor juga 3 silinder, kalian malah seneng. Beda kelas cuy. Oh ya salah ya. Nah, sekarang kita bahas dikit mengenai eksteriornya. Karena gue udah katam nih saat gue Rocky Race udah nyoba. Lu deh yang bahas eksterior saat monggo. Oke, jadi sebenarnya kalau eksterior ini mobil sebenarnya lumayan oke, tapi hal yang paling gue apresiasi adalah Toyota tuh ngasih warna two tone. Jadi bagian atas hitam, bagian body full color. Dan itu jarang-jarang dari sebuah Toyota karena mereka kan ngasih mobil biasanya biasa banget. Terakhir kali di CHR ya, kalau nggak salah ya. Setelah CHR pun gue mikir paling nggak akan ada lagi. Ternyata ada, Race ngasih. Dan yang gue mau highlight juga dengan kombinasi warna two tone ini bikin dia lebih dinamis ya. Iya. Plus karena ini milik pribadi nih, kaca film bawaannya sebenarnya bukan kaca film Solar Guard ya, aslinya ya. Oh iya benar. Cuman waktu itu sama kita gantiin Solar Guard Black Phantom. Itu kaca film yang paling, gue nggak mau ngomong hitam, paling pekat sedunia. Bener kan no? Paling pekat ya. Jomblo nggak kelihatan dari luar. Dem dalam. Gusti. Tapi balik lagi dengan kaca film yang hitam, jadi jendelanya tuh kayak kesaru dan kesan two tone tuh jadi kuat banget ya. Iya, jadi bagian atas tuh kayak kelihatan full kaca. Nah, keren. Asli itu keren banget. Nah, kalian juga jangan khawatir kalau pasang kaca film Solar Guard itu dia nggak bakal pengaruhin 2 sensor kamera di depannya. Kenapa? Karena pasang kaca filmnya itu dari dalam. Jadi pasang kaca film itu bukan dari luar. Jadi biarpun dia hitam pekat, sensornya tetap bisa bekerja dengan normal. Terus kalau interior sih, hal yang paling gue suka itu pertama speedometer full layar ya. Nah, full LCD ya, udah ya. Terus bisa diganti-ganti desainnya, dan kedua enak, setirnya kecil. Jadi dipegangnya juga masih enak ya? Iya, setirnya kecil, diameternya pas, dipegangnya enak, dan ada banyak tombol.
head unitnya oke, fitur AC-nya ya cukupan aja, nggak paling lengkap, cuma cukup. Dan duduk di depan tuh masih lumayan enak, cuma bagian belakang sih nggak terlalu sih Nggak ya. terlalu ya. Nanti kita tanya Novi aja mengenai impresi duduknya pas kita belok-belok. Karena Iya. kita menuju ke Cisarua, ada camping ground di situ. Kita mau bawa mobil ini ikutan camping, tapi jalanannya cukup menantang. Check it out nanti ya, habis ini. Pengalamannya seperti apa? Nah, sekarang kita udah sampai di Sentul. Sentul City tepatnya. Iya. Jalanannya sih sebenarnya masih mulus, cuman lumayan nanjak-nanjak ya. Iya. Gimana tenaganya? Masih oke kan? Ya jadi ternyata mesin turbonya tuh di low mid alias bawah menengah itu torsinya berasa. Kita cukup colek dikit udah kerasa Langsung naik tarikannya. ya. Iya. Menarik. Nah, cuman ada tambahan lagi nih. Gue kan kemarin sempet test drive ya si race ini, jalan terus waktu itu juga sempat cobain si Rocky di sirkuit. Nah, waktu itu gue dikasih tahu hal unik mengenai si transmisinya dia. Transmisinya dia pakai dual CVT. Bukan artinya CVT-nya 2, bukan. Artinya dia punya CVT dan dia punya planetary gear untuk menangani RPM tinggi. Ya, jadi gini, misalnya kalau CVT di mobil atau gak usah mobil, motor, Beat kayak Mio kayak kan cuma ada 2 puli sama sabuk. Betul. Nah, kalau CVT ini beda. Dual CVT ini dia ada 2 puli dan 1 planetary gear. Jadi kalau kalian gas nih mobil, kalau CVT kan biasanya kan suara-suara sapi aja ya. Ya, bunyinya kayak sapi. Tapi mobilnya nggak maju-maju. Nah, ini begitu dia RPM sekitar 2000 sampai 3000 dengan beban tertentu ya, dengan load tertentu, dia kan ada kopling, dia langsung mindahin ke planetary gear. Jadi RPM tinggi itu napasnya langsung pindah ke gear biasa. Makanya responsivitas waktu nanjak maupun waktu di jalan tol kayak tadi itu enak. Iya. Nggak kayak CVT biasa gitu loh. Itu bedanya. Dan kebetulan mereka bisa bikin dual mode CVT ini ukurannya compact. Jadi cocok buat dipasang di race ini. Nah, Dan Rocky, bener. Jadi ujung-ujungnya ya kembali lagi performanya juga ya kita juga sempat kaget. Tak pikir biasanya 1000 cc turbo ini ya begitulah gitu kan ibaratnya kan. Apalagi dipasang CVT. Apalagi dipasangin CVT. Ternyata enak jujur aja. Iya. Surprisingly lah. Dan makanya itu juga bikin dia laris. Iya, laris tapi indenya lama ya, Pak. Karena indennya lama, lo kan naik mobil ini jadi kayak selebriti kan. Baru ada satu nih gitu kan. Iya, kalau misalnya HP kan ada istilah HP goib, ini mobil goib nih. Tapi tiba-tiba ada di jalan, diliatin gitu sama naik motor, naik mobil. Rasa seleb. Cuma nggak juga sih Sat. Kenapa? Sebenarnya Sat. Kalau dibilang seleb juga nggak juga. Karena kaca film kan solar kan. Nah, dia kan pekat. Lu juga pekat. Aduh, Gak kelihatan ya Novia. Kayak otonomus. Mobilnya jalan sendiri. Solid banget jadinya. mungkin maksud Anda anonimus, Pak. Betul. Tapi gara-gara itu jadi privacy lu kejaga. Lu gak kelihatan lagi nyetir. Jadi nyetir lu cupu juga gak kelihatan. Jomblo juga nggak kelihatan. Cobaan apa ini ya Tuhan? Gokil jalanannya ya. Ini baru jalanan yang mantep, belok-belok, kanan kiri, Belok-belok. naik turun, Kayak ninja Hattori. mendaki gunung lewati lembah ya. Gimana impresinya menurut lo nih? Berkat jalan naik turun, potensi mesinnya lebih kerasa, terutama kalau kita nanjak ya. Karena di RPM bawah tuh turbonya juga udah mulai main, jadi torsinya nendang dan kita nggak perlu effort gede-gede buat nanjak. Dan pas belok-belok lebih kerasa lagi, enak kontrolnya. Meskipun ya feedback steer mungkin gak usah dipertanyakan lah ya, emang agak nggak adaan. Kontrolnya ternyata lumayan baik, jadi akurasinya oke, responnya lumayan. Dan karena mobil ini kecil juga dan rasio setirnya tuh pas, jadi mobil ini agak kerasa lincah gitu. Dapet gitu ya masuk-masuknya ya? Iya, belakangnya mungkin masih kerasa agak main kalau belok-belok, tapi masih relatif antep buat mobil sekelas dan seharga dan dengan dimensi segini. Ini nggak kayak buat Toyota ya? Iya kan, TRD, Toyota Rasa Daihatsu. Oh, makanya mereka nggak pakai emblem TRD lagi, sekarang pakai GR. Sport. Mereka udah thanksin, aduh dikatain rakitan Daihatsu, udahlah pakai GR aja, Gazoo Racing. Padahal tetap aja rakitan Daihatsu. Ini rakitan Sunter by the way. Tapi baik lagi ya, ini mobil yang kalau menurut gue pribadi melewati ekspektasi gue. Biasanya Toyota Daihatsu, ya begitulah, kita tahu lah ya. Biasanya bikin ya untuk banyak orang gitu, tapi ini bisa dibilang fun
untuk entusias sekalipun. Decent. Decent ya, Ya. maksudnya cukup gitu loh, kayak punya potensi lebih, lu bisa explore lagi dan kayak oke nih. Gitu kan. Iya, dan beberapa catatan mungkin kalau misalnya kita lewatin jalan yang berlubang, keriting, rusak, itu mungkin kerasa di bagian belakang gitu agak sedikit Kayak duk gitu ya. mulai kerasa level suspensi itu bagian mana. Budget suspensionnya baru kerasa kalau jalannya agak kasar. Iya, terus peredaman suaranya biasa aja, dan ketiga bunyi klaksonnya cupu. Nggak, wah. Iya. Bisa lah aftermarket lah itu, Bang. Iya, tapi overall mobil ini melebihi ekspektasi gua awalnya, tapi good job lah. Good job lah buat Toyota dan Daihatsu. Terutama Daihatsu. Terutama Daihatsu. Nah, sekarang kita akan coba tes nanjak pakai Toyota Race, dan kita isi mobil ini full 5 orang. Karena banyak banget dari kalian yang penasaran gimana Toyota Race bermesin 1000 cc 3 silinder turbo plus transmisi CVT dipakai nanjak dalam keadaan full. Sekarang kita udah mulai nanjak dan mobilnya masih kerasa kuat buat nanjak. Tapi di tengah-tengah kita akan berhenti lalu mulai nanjak lagi. Nah, sekarang kita berhenti di tengah-tengah tanjakan dan sekarang kita akan mulai nanjak lagi. Pertama-tama memang kerasa agak ngeden dan kerasa agak getar dari mesin 3 silindernya. Tapi begitu kita makin injek gas, torsinya makin main, turbonya makin main, lama-lama tarikan buat nanjaknya ada dan bisa membuat mobil ini nanjak dengan cukup. Nah, sekarang buat pembuktian Toyota Race bisa nanjak atau enggak, kita nggak isi berlima, kurang, kita isi berenam. Kurang. Ya. Nah, Oke. Scott, berhenti di tengah-tengah ya. Oke. Ntar saya kasih 5 bintang. Berat ya? Sebentar, sabar. Terus nanjak. Ajak. What? Stop. Mundur nggak nih? Udah. Sekalian nguji hill start assist-nya ya. Oke. 1, Oke. 2, 3. Kuat. Untung mesin. Getar gitu ya. Tapi naik habis itu. Oke, jadi udah sampai ya Kita sampai di Kampung Ulin, Citeko, dekat Cisarua lah. Nah, dari tadi kan lo nyetir, impresinya gimana? Jalan tol dulu deh, impresinya seperti apa? Oke, apalagi gara-gara mobil ini trending topik banget ya. Betul. Dan Video gue kita aja yakin- trending topik waktu itu. Dan gue yakin bakal banyak mobil ini dan kembarannya berkeliaran di jalan. Jadi mungkin banyak juga yang penasaran gimana rasanya, terutama kalau dibawa nanjak. Jadi kalau di dalam kota ya dia masih lumayan oke, gampang diparkir, setirnya enteng. Dan kalau di tol sebenarnya mesinnya lumayan halus. Meskipun kalau udah di atas 100 suara dan getarannya mungkin udah berasa, tapi Nggak ganggu ya. ya, tapi jangan terlalu ngeremehin. Ini mesin 3 silinder yang lumayan refine. Dan kalau di tol, fitur-fitur Toyota Safety Sense-nya sangat ngebantu. Pakai lah Nah. ibaratnya. Nah, terus begitu udah masuk ke jalanan yang naik, turun, kanan kiri, lewati gunung, lewati lembah, Atori banget sih. itu mulai kerasa body compact dan setirnya itu bikin kontrolnya berasa lebih enak daripada mobil-mobil kecil lainnya. Dan ternyata mesin turbonya punya torsi yang lumayan handal, terutama pas nanjak tadi. Nah, pas nanjak itu awal-awal mungkin masih kerasa kayak sedikit getar, Getarannya ada. getarannya ada, terus agak ngeden di awal, tapi begitu kita injek lebih dalam, 2500-an ya. ya, Langsung smooth ya naiknya. ya, torsinya langsung naik, mesinnya langsung main dan bisa nanjak. Meskipun dimuatin 5 orang plus bagasi. 5 orang plus. Iya. Novinya plus. Mana Novi? Ya. Oke lah, penutup lah, udah. Menurutnya ya, jadi dengan harga segini, dengan tampilan begini, mesin begitu, rasa nyetir begini, dan spek seperti ini, mobil ini worth it buat dimiliki. Setuju. Terutama kalau misalnya kalian ngincer tampilan, lihat kapan lagi kalian bisa punya Toyota two-tone asli dari sananya. Apalagi kalau misalnya Toyota itu nggak pernah ngasih two-tone selain CHR sama Race. ini. Betul. Nah, tapi jangan lupa, biar tampilannya makin paripurna, pasang kaca film
Solar Guard Black Phantom. Nah itu, kalau beli Toyota Race wajib, kudu Mesti. ganti kaca film Solar Guard. Dan buat pembelian bulan Juni 2021 dapatkan promo khusus menggunakan kode SGXANM. Ada di layar ya. Lihat Kodenya. detailnya ya di bawah sini ya. Ya, wajib ganti ya. Oke lah, ya sampai itu aja video kali ini. Gua Satrio. Gua Audi. Dadah, jangan lupa. Gak ada yang jangan lupa makan, gak ada yang jangan lupa makan di rumah, nggak mau ikut camping. Ya juga ya. Bye-bye.